itu diperkosa secara bergilir lebih dari 400 kali. Halo para sobat, saya Andrew Jaya. So, welcome to my channel. Di video kali ini saya ingin membahas sebuah kasus kriminal yang terjadi di Jepang. Kala itu sangat-sangat menggemparkan Jepang, di mana pada tanggal 29 Maret 1989, yap benar sekali, saya pun belum lahir dan mungkin dari para sobat mungkin ada yang belum lahir juga para sobat ya. Nah, tetapi kasus ini sangat menggemparkan di Jepang para sobat. Kenapa? Karena di daerah Adachi, Tokyo, Jepang, ditemukannya sebuah mayat di dalam drum oli yang di dalamnya dimasukkan semen sekitar 208 liter semen para sobat. Nah, setelah usut, ternyata mayat tersebut diidentifikasi adalah Junko Furuta. Nah, bagi para sobat nih, mungkin ada yang tahu nih, yang suka kasus-kasus kriminal, mungkin sudah ada yang tahu nih siapa itu Junko Furuta. Nah, bagi para sobat yang belum tahu, ayo kita bahas lagi. Junko Furuta adalah wanita yang sangat cantik, baik, dan juga jadi permata di sekolahnya para sobat ya. Nah, gadis ini berumur 16 tahun. Masih sangat muda sekali, tetapi kejadiannya hidup dia ini sangat tragis sekali para sobat, tidak bisa dibayangkan para sobat. Nah, pelakunya sendiri berjumlah 4 orang para sobat, masih dikategorikan di bawah umur para sobat ya. Nah, kita sebut saja, bukan kita sebut sih, namanya ini kita sebut satu persatu para sobat. Itu ada Hiroshi Miyano berumur 18 tahun, ada Jo Ogura berumur 17 tahun, ada Shinji Minato berumur 16 tahun, dan terakhir adalah Yasushi Watanabe berumur 17 tahun para sobat. Nah, kita bahas sedikit tentang kelompok ini para sobat ya. Mereka ini adalah kelompok-kelompok yang nakal, orang-orang yang nakal, yang hobinya suka memperkosa, yang hobinya suka begal, yang hobinya suka pokoknya bikin rusuh lah, sudah dicap tidak baik lah pokoknya. Nah, si ketuanya ini, di otaknya ini adalah si Miyano. Miyano ini mempunyai koneksi terhadap Yakuza atau teman-teman Yakuza di kala itu para sobat ya. Jadi orang-orang sangat takut terhadap Yakuza, apalagi Miyano ini berkawan sama Yakuza nih, berteman dengan Yakuza. Jadi orang kecilin balak lah timbang ya tahu sendirilah daripada berurusan sama mereka ya kan. Nah, ceritanya si Miyano ini suka kepada Furuta. Gak seperti biasanya. Biasa si Miyano ini hobinya ya sama cewek-cewek nakal ya, yang sefrekuensi sama dia. Nah, entah kesambat setan apa, tiba-tiba si Miyano ini hobi sama Furuta, suka sama Furuta, diungkapilah cintanya. Wo aimi. Furuta jawab, wo maile, aku tidak mau dengan kau. Nah, iyalah jelas gak mau sama kau. Cobalah kau bercermin lah coy. Nah, kau itu nakal, kau itu degil, suka perkosa orang, ya, suka begal. Siapa yang mau sama kau? Nah, setelah itu si Miyano ini mungkin punya dendam batin karena cintanya ditolak gitu loh. Nah, ketika itu Furuta baru habis kerja part time nih. Ya, kurang lebih pukul 8.30 malam di kawasan situ. Tumben pula Miyano dan Minato ini sedang asik-asiknya begal di daerah situ. Miyano ini melihat si Furuta. Oh, itu Furuta dah tuh. Nah, si Miyano ini suruh si Minato nih, kau ke tempat Furuta, kau kejar tuh Furuta. Pokoknya macam mana kau buat dia terjatuh dari sepeda tuh, habis itu kau lari. Nah, akhirnya si Minato ini nurut ke situ. Dibuatnya si Furuta ini jatuh, habis dia kabur. Nah,
si Miano nih dengan gagah beraninya pahlawan kesiangan, cuman pada saat itu sudah malam, datang ke situ, datang menawarkan pertolongan. Furuta, lebih enak kau pulang sama aku antar kau balik ke rumah. Ya kan, diiyakanlah sama Furuta nih coy, diiyakan sama Furuta. Nah disitulah terjadinya, ya elah. Nah si Furuta ini dibawa sebuah gudang sepi kosong. Nah di situ yang tidak jauh dari daerah Furuta nih jatuh nih posisi jatuh. Nah diancamlah Furuta nih, ya kan. Nah karena Furuta ini takut sama si Miano ini, nah akhirnya dijadikanlah kesempatan bagi Miano, diajaklah ke hotel. Setelah diajak ke hotel, dihubungi kawan-kawan Miano nih, Jogura, nah, sama satu lagi siapa, Yasushi Watanabe, datang ke hotel. Nah datang mereka tek. Nah disusul oleh si Minato. Nah jadi berempat nih mereka kan sama Furuta, jadinya berlima. Nah Furuta ini diajak ke rumah Minato di distrik Ayase, Adichi, Jepang. Sempat di tanggal 27 November orang tua Furuta ini cemas nih, kok anaknya kok dari tanggal 25, 26, 27 kok belum pulang katanya kan. Dihubungilah pihak berwajib, dihubungilah polisi di sana. Anakku hilang, tolong dicarikan. Nah, pintarnya otak si Miano ini disuruhnya, diancamnya Furuta, kau telepon orang tua kau bilang kau di rumah kawan ya. Kau di rumah kawan, kau baik-baik saja. Mungkin agak lama pulangnya, beberapa hari. Nah, kalau kau tidak ada bilang atau kau mencoba lari, habis satu keluarga kau aku bunuh katanya. Nah, alamat keluarga Furuta nih atau rumah tinggal Furuta nih si Miano ini tahu setelah dia cross check buku berkas yang di dalam tas Furuta lah, mungkin ada alamatnya gitu kan. Nah setelah itu selama 44 hari ke depan dimulai penyiksaan seperti neraka yang tidak bisa para sobat mungkin bayangkan. Saya sendiri saja ketika membaca ini atau menganalisa ini, ya aduh ya elah, kenapa begini, kenapa ada manusia bagaikan binatang aja gak ada yang seperti manusia. Nah Furuta selama 44 hari itu dibiarkan kekurangan makanan, kekurangan cairan, gizi buruk, semuanya segala macam. Kalau lapar disuruh dimakan kecoa, bayangin makan kecoa. Kalau haus minum, air kencing sendiri, air seni sendiri, ya elah Tidak sampai di situ para sobat, itu masih dasar, masih ada lagi yang lebih kejam. Lebih kejamnya lagi itu. Susah kali ya. Si Furuta ini selama ya kurang lebih 44 hari ya, itu diperkosa secara bergilir, bayangi secara bergilir lebih dari 400 kali. Kok bisa 4 tersangka tersebut sampai sebanyak itu? Bukan 4 tersangka tersebut, tetapi si Miano ini menghubungi kawan yakuzanya, suruh datang ke rumah Minato, diperkosa secara berganti-gantian. Nah setelah itu tidak sampai di situ, organ reproduksi atau kemaluannya si Furuta atau lubang keluarnya kotoran ya habis makan itu juga mendapatkan kekerasan. Kekerasannya itu berupa, para sobat mungkin bisa bayangin ya, gunting itu dimasuki, ditancepi ke dalam organ reproduksinya. Gimana gak koyak? Coba apa aku pakai otak. Kau aja kalau kau sunat, gimana rasanya disunat tanpa dibius?
Itu baru kulit loh, baru kulit. Ini udah langsung masuk ke dalam. Ya Allah, aku cobalah. Setelah itu nih, nggak sampai di situ penyiksaannya ya para sobat ya. Kupingnya itu dimasuki dengan petasan, dinyalakan kupingnya, petasan itu dinyalakan. Nah, bam, gila, sadis gak tuh? Sadis. Nggak sampai di situ juga para sobat. Puting sebelah kanannya si Furuta itu digunting, bukan digunting sih, ya emang digunting lah, tapi bukan pakai gunting, tapi pakai tang, dihancuri pakai tang. Nah, gimana rasanya sakitnya? Furuta juga selama 44 hari itu dijadikan samsak tinju, samsak hidup, ditinjunya kalau kasar. Mereka itu Furuta juga sempat dibakar hidup-hidup, tangannya, kakinya dibakar hidup-hidup, kelopak matanya ini dibakar pakai mancis, ditetesinya cairan lilin yang panas, dadanya sering-sering ditusuk jarum. Kan kita tahu nih, di Jepang itu pada saat bulan Desember itu kan lagi musim dingin. Nah, lagi musim dingin nih, Furuta itu dibiarinnya telanjang, gak pakai busana, dibiarinnya di teras, bukan di dalam kamar, di teras, di depan, di balkon rumah itu, nah, di lantai 2 itu. Ya Allah, bayangilah, kita aja hujan aja kedinginan, malas mandi, apalagi yang Furuta kayak gitu. Furuta itu kalau mau kencing saja itu nak turun ke bawah, WC-nya kan di lantai 1 tuh, nak turun ke bawah aja itu memerlukan 1 jam loh untuk merangkak ke bawah. Gak bisa berdiri lagi Furuta, merangkak dia ke dalam pelan 1 jam lamanya baru bisa buang air. Sebenarnya sih Furuta sudah pasrah sih, sudah mencoba, daripada kamu nyiksa aku begini ya, daripada kamu nyiksa aku gini, enak langsung saja bunuh aku. Cuman orangnya gak mau. Oh ya, sorry para sobat, satu lagi, ketika Furuta datang ke rumah si Minato, orang tua Minato ini sempat curiga nih, kok ada perempuan di sini. Nah, untuk mengelabui orang tua Minato tuh mengatakan bahwa si Furuta ini merupakan salah satu pacar dari temannya ini. Cuman si orang tua Minato tidak 100% percaya para sobat, dikarenakan mereka takut terhadap si Miyano ini yang lagi-lagi yakuza. Nah, ya sudahlah, kecilin balak gitu loh. Oke, kita kembali lagi ke kasusnya itu ya, tadi ya, penyiksaannya. Nah, karena Furuta mengalami penyiksaan begitu, banyak sekali organ-organ dia yang sudah tidak berfungsi secara normal. Sepertinya kandung kemih dia, usus besar dia yang sering dipukuli, itu mengalami yang namanya susah ngontrol kencing, BAB, dan itu hidungnya itu mengalami pendarahan hebat sehingga Furuta harus bernapas melalui mulut. Otaknya itu menciut dan fisiknya itu bukan lagi seperti Furuta pada umumnya ya, jadi tidak bisa mengenali lagi itu Furuta, bukan gitu loh, nggak mirip lagi soalnya. Nah, sudah itu terlebih lagi organ kemaluannya itu mengalami pendarahan hebat dan kupingnya ini mengalami hilangnya pendengaran, sobat ya. Akhirnya entah dibilang akhir dari perjalanan Furuta itu pada tanggal 4 Januari 1989, Furuta
menghembuskan nafas terakhirnya setelah dia mengalami penyiksaan nih gara-gara bermain mahjong. Mereka berempat kalah ya, jadi Furutanya menang, melampiaskan kepada Furuta. Furuta itu main mahjong tuh bukannya kemauan sendiri para sobat, diajak, dipaksa oleh keempat orang itu main mahjong. Si Furuta ini menang, kesal lah mereka, gebuknya Furuta tuh selama kurang lebih 4 jam lah, 4 jam atau berjam-jam sih, pokoknya antara 2 sampai 4 jam kayaknya, hingga Furuta nih mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu mereka memiliki ide untuk menghilangkan jejak mayatnya. Dibungkuslah si Furuta nih memakai selimut. Pada tanggal 4 November itu 4 Januari itu ya 1989, Furuta itu yang membuskan nafas terakhirnya setelah meninggal. Dibungkuslah pakai selimut, dimasukkanlah ke dalam drum minyak yang besar. Mereka membawa mayat Furuta ke daerah Koto di tepi laut di timurnya kota Tokyo, Jepang. Dituanginya 208 liter semen dan ditinggali di lahan konstruksi gitulah di daerah sana. Nah, kok bisa pada tanggal 29 Maret 1989 baru ditemukan mayatnya Furuta? Jadi dari 4 Januari, Februari, Maret tanggal 29. Kalau tanggal 4 November bentar lagi 4 bulan lamanya, gila kan? Hampir 4 bulan loh baru ditemukannya mayatnya si Furuta setelah korban dari si Miyano dan komplotan ini. Jadi korbannya nggak cuma si Furuta ya, korbannya ada satu gadis ya yang diperkosa secara bergilir juga. Bedanya si gadis ini melapor ke polisi setelah diusut setelah dicari tahu lah sama polisi ya. Akhirnya komplotan ini atau salah seorang dari mereka ini mengaku bahwa tentang kasus Furuta ini. Cuman dan lagi-lagi serasa tidak adil dunia ini para sobat, dikarenakan kenapa? Karena kasus kejahatan yang mereka lakukan terhadap Furuta atau para korban-korban yang lain, hukumannya itu tidak setimpal. Kenapa tidak setimpal? Pada saat itu pengadilan Jepang sempat mensensor nih nama-nama mereka yang disebut dengan nama A, B, C, dan D. Tetapi ada salah satu jurnalis yang mendapatkan info nama-nama mereka, identitas mereka. Cuma si jurnalis ini merasa karena kejahatan mereka, usia mereka yang masih di bawah umur, disensor gitu, serasa tidak adil dengan kejahatan yang begitu besar, begitu jahat. Jadi media tersebut mempublis nama mereka, keempat nama mereka itu ke masyarakat. Jadi diketahuilah siapa nama-nama mereka yang melakukan kejahatan ini terhadap si Junko Furuta. Si Miyano sendiri, otak dari pelaku, mendapatkan hukuman 20 tahun penjara, mungkin dikarenakan dia sudah lewat dari usia ini ya, sudah termasuk dewasa ya. Jadi mendapatkan hukuman kurang lebih 20 tahun penjara. Si Minato sendiri mendapatkan hukuman 9 tahun penjara. Yasushi Watanabe mendapatkan hukuman 7 tahun penjara. Dan satu lagi si Ogura mendapatkan masa hukuman 8 tahun penjara. Nah, keluarganya si Minato ini, pengadilan Jepang mewajibkan dia harus membayar keluarga Furuta, kompensasi kepada Furuta sebesar 50 juta yen di kala itu para sobat ya. 50 juta yen cukup besar loh sebenarnya. Cuman atas nyawa anaknya hilang itu sebenarnya itu tidak seberapa dan tidak bisa digantikan para sobat ya. Oke, sekian dulu para sobat video kali ini. Dan bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan bila ada pesan yang cerita atau yang belum lengkap, bisa dilengkapi di bawah kolom komentar para sobat ya. Kita sebagai manusia hiduplah sewajar-wajarnya dan banyaklah berbuat baik.
apapun alasannya, pasti itu akan berbuah ke kita para sobat. Kalau kita berbuat baik, otomatis mendapatkan balasan yang baik. Begitu pula kalau kita berbuat jahat, maka mendapatkan balasan yang jahat juga. Oke, saya Andrew Jaya. Salam